Walaupun motor ini mogok terus, ini kan pemberian almarhum papi. Kamu gak boleh gak bersyukur kayak gitu. Cuman motor lambat juga kan bang. Kita kan juga punya uang, mending ganti aja deh. Aku jadi sebel. Tuh, kita tuh telat sendiri. Lainnya udah masuk kelas, kita masih memperbaiki motor butut itu. Bisa gak sih ganti motor aja? Hah, kamu ini bukannya bantuin malah marah-marah mulu ya. Mana duduk doang lagi dari tadi. Bisa gak sih kamu itu bantu apa gitu, panggilin montir atau apa. Abang juga gak punya duit buat beli motor baru. Semenjak almarhum papi meninggal, semuanya udah berubah. Kita gak kaya lagi kayak dulu. Tapi gara-gara motornya lama, kita itu jadi telat berangkat sekolah. Dan itu semua karena abang. Motornya lambat banget. Rumah kita itu jauh, gak deket. Jadi ayo agak jangan kayak gitu. Intinya aku pengen kita ganti motor. Aku gak tahu uangnya dapat dari mana. Abang bisa bekerja, bisa ini, bisa itu. Intinya aku udah gak mau selalu berangkat terlambat gara-gara motornya mogok mulu. Tahu gitu, mending aku berangkat sama Devan aja. Motornya bagus, cepet, bisa sampai ke sekolah. Alice, itu gak semudah yang kamu pikirkan. Abang juga masih sekolah, harus belajar, jaga kamu, jaga baby Yayan. Semua ini demi kamu dan baby Yayan. Kalau abang bisa punya uang, abang pasti akan pilih uang itu buat nyenengin kamu. Tapi ini gak semudah itu. Abang juga harus mikir makanan, tagihan rumah, dan lain-lain. Lagi pula kamu juga gak bantu sama sekali. Itu kayak aku hanya berjuang sendiri tanpa siapapun. Aku tahu abang itu cuma berusaha yang terbaik buat aku. Tapi ya udah deh, aku mending sama Devan aja. Aku mau pergi sekolah dan ngapain aja sama dia. Aku udah gak mau sama abang lagi. Semuanya udah hancur. Aku udah gak mau lagi. Semoga aja kamu tahu. Devan, kamu yakin kamu mau sama Devan? Kamu yakin aku bakal ngizinin dan ngebiarin kamu pergi sama si bad boy? Atau playboy itu? Aku itu ingin jaga kamu. Jadi stop kamu tuh overacting. Kamu tuh terlalu apa sih, buat apa sih kamu nangis? Gak ada gunanya tahu. Aduh. Aku pergi. Kenapa sih abang gak pernah merhatiin aku itu? Dia tuh gak paham apa yang aku inginkan. Cuman ganti motor doang. Apa susahnya? Dan aduh, pakai jatuh segala lagi. Padahal lagi asik-asiknya nangis malah jatuh. Semuanya gak adil. Kenapa sih aku harus kayak gini? Frankie, kok kamu ada di sini sih? Kaget ya lihat aku di sini. Aku gak biasanya muncul di depan orang-orang kayak gini. Ya, kamu tahu lah. Tapi sebenarnya omongan kakakmu itu bener kok. Aku lebih setuju kalau kamu ikutin kakakmu daripada kamu sama Devan. Lagi pula, aku pacarmu. Aku pengen yang terbaik untukmu. Kenapa kamu peduli? Kamu pergi aja. Gak usah ngeliatin muka kamu di depan aku lagi. Aku udah gak butuh. Kamu selalu gak ada di waktu luang aku. Aku nyari kamu dan kamu gak pernah ada. Dan sekarang kamu tiba-tiba muncul di depan aku seolah kamu penyelamatku. Enggak, kamu sama aja kayak abangku. Bullshit. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, ini bukan masalah tentang aku. Ini waktu yang membuatku kayak gini. Jika aku bisa memilih, aku pasti akan memilih di sampingmu terus-menerus seperti abangmu. Lagi pula, aku sayang kamu dan kamu tahu itu. Jadi jangan sedih lagi ya. Kamu dan abangku sama aja, sama-sama bullshit. Gak ada. Kamu gak bisa. Dan abangku juga gak bisa ngebahagiain aku. Hanya Devan yang mengetahui semuanya. Dia
selalu ngebuat aku ketawa, seneng. Dan dia juga ada terus kok buat aku. Tapi jujur aja, aku pengennya kamu. Aku juga pengen kamu ada di sisiku. Itu kenapa aku pengen kita pacaran. Tapi kamu tahu jika aku tidak bisa terus-menerus di sisimu. Maafin aku, dan aku harap kamu ikutin kata abangmu. Lah, kamu pergi kemana? Jangan pergi dulu, aku belum mencurahkan hatiku. Hey, Frankie, kamu sebenarnya kemana sih? Kenapa kamu selalu pergi? Nggak ada di mana-mana. Alice lama banget ya masuk kelas. Ya udah deh, gitu aja. Lagi pula, gue juga kangen sama dia. Dia lumayan cantik gitu. Tapi, aduh, abangnya brengsek banget ya. Dia tuh selalu menjaga Alice dengan sekuat tenaga dia. Padahal juga gue gak mau ngapa-ngapain. Ya ampun, abangnya terlalu posesif banget sama Alice. Nah, itu Alice. Rese, lo kok senyum-senyum sih ngeliat ke gua? Enggak abang lo. Manggil gue Rese semua. Gue ini Devan yang paling ganteng di sekolah. Stop deh manggil gue Rese. Lo sebenarnya suka kan? Suka sama lo. Ya, kita semua sih tahu kalau lo itu paling playboy di sekolah ini, bad boy dan anak mami. Ya, gue emang playboy, bad boy. Tapi lo suka kan? Lagi pula kegantengan gue ini gak mungkin lo gak tertarik. Udahlah, akuin aja nih. Iya deh. Gue akui aja kalau lo ganteng. Tapi nanti pacar lo bakal marah dan nanti malah ngelabrak gue lagi. Iya, gue lupa. Gue gak bisa deketin lo terus terang nih. Nanti pasti dia bakal langsung marah sama gue. Terus ngambek, terus nangis, terus flying victim. Padahal dia juga sering deketin cowok-cowok lain. Ya udah sih, ketamaan gue itu nggak bisa. Lagi gua, lo tuh ya cowok murahan banget. Udah tahu ini pacar gue, masih aja lo deketin. Lo tau gak sih, ini tuh pacar gue. Jangan deket-deketin. Udah kayak lo tampang gak seberapa. Udah gak sih, lo bisa gak sih diem aja, nggak usah deketin dia lagi. Kok sama persis ya? Ada bisa gitu ya lo sama pacar lo sendiri. Kalau lo emang gak suka, kenapa lo sama dia? Kenapa lo pacaran sama dia gitu loh? Ya tapi lo lucu banget sih bisa samain gitu. Gue jadi semakin tertarik nih sama lo. Aduh, gimana ya? Tapi abang gue pasti gak suka. Tapi gue gak peduli lagi sih. Dan pacar lo juga. Ini pertama kalinya gue pengen buat hubungan yang baik sama cewek yang baik. Gue gak pengen kecewain dia. Tapi jangan kepedean ya, gue itu tertarik cuman buat temenan, gak lebih. Ya kali gue mau sama playboy kayak lo. Tahu diri lo, gue ini baik-baik, dijaga kakak gue sedemikian. Dia lucu juga ya, walaupun dia bad boy, tapi sebenarnya dia lucu dan baik. Alice, Devan, bombastic side. kalian bisa gak sih fokus ke pelajaran? Gak usah ngobrol terus. Ini pelajaran saya. Kalau mau ngobrol, keluar aja. Awas aja ya kalian. Nanti pasti akan saya hukum. Devan, ini semua gara-gara lo ngajakin gue ngobrol. Aduh, Pak Guru ganggu banget nih. Baru aja dia mau kelopok-kelopok sama gue. Suayo, gue udah bingung banget nih sama adik gue. Dia sekarang udah gak menghormati gue lagi. Apa ini gara-gara motor itu ya? Atau emang gue yang nyambelin? Gue tahu sih, gue terlalu overprotective sama dia, ngelarang dia sana sini, gak boleh sama cowok, gak boleh sama Devan, gak boleh sama ini. Tapi gue lakuin itu karena gue sayang. Gue gak mau kalau dia kenapa-napa. Dan itulah mengapa gue selalu di sisinya.
Tapi sekarang dia udah mulai ngelawan gue. Lo tau gak sih gimana solusinya? Apalagi orang tua gue udah meninggal kan? Kalau menurut gue, lo itu terlalu protektif. Jadi, mendingan lo itu kasih dia jarak dulu. Bolehin dia pergi sana sini. Lagi pula, sekarang dia udah SMA. Jadi, dia gak perlu lo jadi pahlawannya lagi. Lagi mah, gue udah ingetin lo. Dia itu butuh kebebasan. Gak usah lo jagain mulu. Lo terlalu overprotective. Tapi lo tahu sendiri kan, kalau gue itu diberi surat wasiat sama almarhum papi gue, yang isinya itu untuk ngejaga Alice. Karena kata dia, sesuatu bahaya itu bisa aja datang ke Alice. Itu kenapa gue selalu overprotective ke Alice. Tapi lo bener, mungkin aja gue terlalu over sampai dia marah. Gini ya, gue selalu bilangin sama lo, kalau lo itu terlalu banget overprotective sama Alice. Pantesan aja dia itu marah. Jadi kalau bisa stop overprotective. Dan Devan itu, gue tahu anaknya, dia gak mungkin macam-macam ke Alice. Lagi pula, kalaupun dia macam-macam, dia pasti takut sama lo. Dia tahu kalau lo itu bukan tandingan. Gue tahu sih, tapi gue tuh masih khawatir sama dia. Apalagi lo tahu kan kalau dia itu cengeng. Devan, lo mau bawa gue kemana? Jangan tarik-tarik gitu. Awas aja ya lo. Gara-gara Devan deketin adik gue jadi jarang sama gue lagi. Lo sama adik lo itu kembar ya, saling playing victim. Tapi lo itu lebih parah karena lo terlalu overprotective. Devan, ini pertama kalinya tahu aku pergi istirahat sama cowok selain abang aku. Soalnya kan kamu tahu sendiri, dia nggak ngebolehin aku sama temen cowok. Iya ya, gue juga tahu. Kegantengan gue tuh gak bisa kalau gak memikat cewek orang. Ya lagi pula itu kan cuma abang kamu, bukan pacar kamu. Udah ya, lo duduk di sini dulu ya cantik. Nanti gue kesini lagi. Soalnya gue mau beli minuman kaleng buat lo dan gue. Biar ngobrol kita asik gitu. Ya kali gue cowok mau kondo yang gak ngebeliin apa-apa waktu jalan sama ceweknya. Ya udah lo tunggu aja ya, sambil bayangin muka Devan. Nih cowok rese bisa gombal juga ya. Tapi gue gak mau bayangin muka lo. Lebih baik gue bayangin muka pacar gue sendiri. Oh ya, lo gak tahu kan kalau gue udah punya pacar? Ya lo lebih baik gak tahu sih, soalnya lo bakal kaget siapa pacar gue. Hah? Pacar? Emang abang lo bakal ngizinin lo pacaran? Ya udah deh, lanjut aja ngayalnya, gue mau beli. Tuh kan, Devan gak bakal percaya kalau aku punya pacar. Walaupun itu adalah Frankie. Orang tak. Ngaca dulu sana. Lihat tampang. Tampang lo itu. Lo gak tahu apa ya? Devan itu cowok gue. Cowok terpopuler gue. Lo berani-beraninya ya deketin dia. Lo pasti godain dia kan? Liz, lo tahu aja ya. Kita ini trio Timun. Dan gue ini ketua geng trio Timun. Itu jangan macem-macem ya sama kita. Kak maaf, aku tuh gak coba deketin dia. Aku cuman, dia sendiri yang ngajak aku narik-narik aku. Beneran dah, sumpah. Kak jangan. Apa? Lo beneran nyelak sama gua? Awas saja
sekolahan. Lo gak bisa nangin-dingin gua. Dengerin tuh katanya Loyi. Lo itu bukan siapa-siapa. Lo paham gak sih? Cewek Alicia yang cuman kebantu sama abang gantengnya. Kalau aja lo gak punya abang, pasti lo udah habis di sini. Kakak, aku tuh gak ngapa-ngapain. Dia sendiri yang tiba-tiba datang narik-narik aku, habis itu ngajak aku ke sini. Seriusan deh, kalau nggak percaya, aku nggak ada bukti sih kak. Tapi beneran, dia itu tiba-tiba narik gitu kak. Lupin, kok kamu sama mereka sih? Bukannya kamu sahabat aku ya Lupin? Kamu jahatin aku ya sekarang Lupin. Kirain kita sahabat selamanya. Jadi kamu selama ini bohongin aku, Lupin. Haiya Lupin, ini mah gak sahabat lagi. Aku sudah masuk ke Trio Timon. Lagi pula aku bohongin kamu karena kamu itu mudah dibohongin. Aku itu dulu deketin kamu hanya karena kakak kamu ganteng dan kakak kamu selalu di sisimu. Jadi aku ada waktu buat deketin dia. Tapi sekarang kamu udah gak sama dia lagi. Jadi buat ngapain kamu udah marhan kan sama kakak kamu? Haiya, lagi pula kakak kamu susah dikodain mah. Jadi selama ini kamu bohongin aku Lupin. Kamu cuma mau deket sama kakak aku aja, tapi gak mau deket sama aku. Dan kamu sayang, kenapa kamu datang waktu aku udah terjatuh? Kenapa kamu gak datang waktu aku belum terjatuh? Kenapa kamu selalu datang waktu aku jatuh doang? Kenapa kamu gak coba menghentikan biar aku gak jatuh? Biar apa? Biar kamu kayak pahlawan? Enggak. Berapa kali gue harus bilang kalau gue itu ngurusin sesuatu yang dia gak paham. Gue sayang sama dia. Apa? Jadi ini cowok? Hah? Dia kan Freci, cowok terganteng di sekolahan pertama sebelum Devan. Tapi gue jarang melihat dia ada di sekolahan. Ini kedua kalinya gue lihat dia. Emang sebenarnya dia kemana aja sih? Dia kan cuma ketua OSIS, tapi dia sesibuk itu sampai gak pernah di sekolahan. Oh jadi ini bodyguard kedua lo. Lo tau gak sih kalau anjir, itu beneran Franky. Dia itu. Kenapa Frank? Kenapa lo selalu datang waktu gue udah jatuh? Kenapa lo nggak mencoba menghentikan gue biar gue nggak jatuh? Lo itu sama kayak abang gue, nggak ada gunanya, bullshit lagi. Ini semua lebih baik kita putus aja, Franky. Aku udah gak bisa sama kamu lagi. Kamu selalu menghilang. Sebenarnya kemana sih kamu hilang? Aku sayang sama kamu, tapi kamu selalu gak ada di sini. Sebenarnya kamu kemana? Aku pengen pegang erat-erat tangan kamu, biar kamu gak bisa pergi lagi. Kamu gak ada alasan buat pergi lagi. Kamu dengar itu, kamu paham, dan kamu harus tetap di sini. Kamu harus. Alice, gue itu ada sama lo. Tapi lo gak tahu kenapa gue diem-diem selalu ikuti lo. Kenapa tadi gue gak muncul? Karena gue ingin kasih lo pelajaran, biar lo itu dengerin kata-kata abang lo. Abang lo itu bener, jangan deketin Devan. Devan itu cuma ngebawa masalah di hidup lo.
Buktinya ceweknya ngelabrak lo kan, dan gue gak mau putus. Gue sayang sama lo, bye. Woi, Alice! Tadi siapa yang lari? Kok waktu dia lihat gue langsung lari sih, Alice? Oh iya, BTW. Tadi minumannya gue gak dapet, soalnya mesinnya rusak semua. Serius, gue udah pergi ke sana, ke sini, dan minumannya rusak. Maksud gue mesinnya yang rusak. Sorry ya. Hah? Kok dia malah ikut lari sih? Kayak orang yang lari tadi. Emang tadi ya sama Alice siapa ya? Aduh, pasti Alice marah sama gue nih gara-gara gue nggak bawain minum. Nanti gue dikira cowok mokondo lagi. Aduh, tahu gitu besok-besok gue bawa minum dari rumah deh. Biar dia nggak kira gue cowok mokondo. Baru aja mau deket. Kok Alice gak ada ya di sini? Tadi kan dia sama Devan. Ada apa juga si Rese itu lakuin sama adik gue? Gue harus tanya ini. Tumben-tumbenan Alice gak masuk kelas. Biasanya kan yang gak masuk kelas cuma cowok-cowok rese kayak Devan. Tapi kok Devan gak di kelas sih? Kalau Alice gak di kelas, harusnya Devan juga gak di kelas. Gue tanya ini sama si Rese juga. Woi, Rese, Alice di mana? Bang, gue nggak tahu seriusan. Tadi dia malah lari, gak tahu kemana sama cowok siapa gitu. Gue nggak terlalu lihat sih, bang. Beneran, gue nggak sama dia. Serius dah, bang. Awas saja ya lo. Si Rese ini tahu kalau gue gak main-main. Dia juga gak berani sama gue. Siapa ya yang berani nyakitin adik gue? Tapi gue harap si Rese ini beneran jujur sih. Kalau enggak, lah, gue kan tahu tempat si Alice sama Frankie sering ketemuan. Pasti mereka lagi di rooftop. Lagi pula tadi pagi gue lihat Frankie sama Alice. Gue izin ke kamar mandi dulu ya. Gue. Kamu lain kali bilangnya saya, jangan gue. Abang, kenapa abang kesini? Kan aku udah jahat sama abang. Gak denger kata-kata abang buat ngejauhin Devan. Abang bisa kok pulang sendiri ke rumah tanpa aku. Aku mau di sini aja. Aku gak pantas pulang sambil sama abang. Aku udah maki-maki motor abang, pemberian almarhum papi kita. Dan aku juga malu bang udah marahin kamu. Tapi kamu bener. Masalah terus berdatangan semenjak Devan deketin aku. Bang, maafin Alice ya bang. Alice minta maaf. Alice gak tahu kalau bakal terjadi kayak gini. Alice, gue gak apa-apa lu marah sama gue. Gue cuma pengen yang terbaik buat lo. Dan gue tahu si Rese Devan itu gak bakal menjadi yang terbaik buat lo. Gue tahu kalau gue sebenarnya terlalu protektif. Aku tahu kalau sebenarnya aku salah. Abang, kok baby Yayan ditaruh di atas lemari sih? Turunin cepetan. Gak apa-apa, Baby Yayan suka kok di atas lemari gitu.